Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Widya Yusinta dari D3 TLM Reguler Sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pewarnaan dalam sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang morfologi sel. Bahan yang termasuk dalam sitologi antara lain cairan tubuh, sputum, urin, cairan asites, cairan pleura, cairan otak, bilasan bronkus, bilasan peritoneum, dan cairan sendi. Dalam sitologi ini terdapat dua fiksasi, yaitu fiksasi basah yang biasanya digunakan untuk ulasan pap dan fiksasi kering biasanya digunakan untuk ulasan difluid. Pemeriksaan sitologi dahak atau sputum adalah salah satu upaya yang tidak berisiko untuk menilai kemungkinan kanker paru. Dapat mengevaluasi sel-sel yang terlepas dari bronkus dan bercampur sekret. Sampel dahak. Dahak dikumpulkan pagi hari sebelum makan dan minum. Sebelum mengeluarkan dahak, bersihkan mulut atau berkumur. Dahak ditampung dalam pot atau plastik bersih dan segera dibawa ke lab patologi anatomi. Pilih dahak yang tanpa kotor dan mengandung darah. Ambil dahak dengan pinset dan letakkan di atas kaca benda. Hapuskan tetesan dahak secara merata dengan menggesekkan di sudut lain. Segera masukkan hapusan ke dalam fiksatif alkohol 96% selama 30 menit. Sampel urin. Urin adalah sisa cairan yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Untuk hapusan basah sediaan diambil dengan kawat ujung melingkar lalu diletakkan di tengah slide. Campur dengan tetesan tolidin blue dengan menggunakan ujung colokan kawat lalu ditutup dengan kaca penutup. Untuk hapusan pewarnaan Papi-Nicolau diambil dari lapis yang paling atas lalu dipindahkan ke slide, diratakan dengan gerakan memanjang dan cepat dimasukkan ke dalam cairan fiksasi. Cairan puting susu dapat bercampur darah, bercampur nanah atau purulen, bening atau surosa, atau dengan campuran susu. Terhadap pasien tanpa gejala dilakukan penghisapan cairan dengan alat sistem vakum ganda atau Sartorius pada puting susu. Terhadap pasien dengan gejala dilakukan pemijitan payudara untuk mendorong cairan dari lobule ke puting. Diupayakan agar cairan menetes ke kaca benda dan segera dihapuskan serta dimasukkan ke dalam cairan fixatif. Sampel cairan pleura, cairan peritoneum, dan cairan perikardium. Dipakai spesimen yang tidak difiksasi dan tidak dibubuhi antikoagulan. Keluarkan semua bekuan dan serpihan-serpihan lalu ditiriskan sehingga tersisa massa kecil dan padat. Rendam bekuan dengan formalin 10% di dalam gelas pantry, lalu potong-potong menjadi kecil dan fiksasi selama 30 menit. Sisa cairan dikocok agar sel merata dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. Buang cairan yang jernih dengan membalikan atau menelungkupkan tabung pemutar. Sampel cervicovaginal. Sediaan apus yang baik harus mengandung sel yang diwakili di daerah ekstroservik dan endoservik yang diambil dari daerah sambungan squamocolumnar. Sediaan apus sebaiknya diambil pada pertengahan antara dua masa haid atau lebih kurang menjelang ovulasi. Spesimen yang diperoleh dari spatula dihapuskan merata dengan gerakan searah dari tengah ke arah luar pada set yang telah diberi nomor atau nama masing-masing pasien. Segera masukkan hapusan ke dalam larutan fiksasi 95% sekurangnya 30 menit lalu keluarkan dan keringkan di udara terbuka. Afinitas pewarnaan sel. Afinitas adalah kecenderungan zat untuk bergerak dari larutan pewarna ke dalam sel. Sumber afinitas warna itu gaya Coulomb, pewarnaan ionik, dan konstituen seluler dengan muatan berlawanan. Gaya van der Waals antara kombinasi warna biopolimer, ikatan konvalen berubah menjadi DNA dan reagen. Tarikan antara pewarna misalnya GIMSA, efek entropinya misalnya pada ikatan hidrofobik larutan. Penyebab selektivitas pewarnaan, variasi jumlah substrat jaringan, perbedaan warna akibat variasi profil di permukaan, dan densitas organel. Variasi dalam ikatan inti warna sel. Ikatan pewarnaan tidak seragam, tersering akibat perbedaan afinitas warna versus sel. Contohnya Papi-Nicolau mewarnai nuklei
yang kayak DNA atau kationik dengan hematoksilin. Warna pewarnaan pendek, pewarnaan selektif akibat perbedaan tingkat penetrasi warna ke berbagai tipe sel atau struktur. Kecepatan penetrasi warna dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ukuran molekul warna berdifusi, derajat cross-linking, biopolimer. Pengaruh-pengaruh variabel teknis dalam pewarnaan ada fiksasi, ada penggunaan HCl, ada efek struktur dengan reagen pewarna, ada sifat alami solvent, adanya solut lain atau tambahan, adanya efek temperatur dan waktu pewarnaan. Pewarnaan Papinicolaou. Teknik pewarnaan pada sediaan aqueous atau smear untuk pemeriksaan sitologi bertujuan untuk identifikasi morfologi sel, inti sel maupun sitoplasma sel, sehingga bisa memberikan gambaran menyeluruh kondisi morfologi sel yang diperiksa. Prinsip pewarnaan Papinicolaou itu adalah melakukan pewarnaan hidrasi dan dehidrasi sel, pengambilan sertifikat sediaan yang baik, fiksasi dan pewarnaan sediaan, serta pengamatan mikroskopik yang cermat merupakan langkah yang harus ditempuh dalam menegakkan diagnosis. Keuntungan yang diperoleh dari metode pewarnaan Papinicolaou menurut Mukawi adalah mewarnai inti sel dengan jelas sehingga dapat dipergunakan untuk melihat inti apabila terdapat kemungkinan keganasan. Yang kedua, menggunakan pewarnaan banding yang berbeda dengan pewarnaan utama, mewarnai sitoplasma sehingga warna inti tampak lebih kontras. Warna yang cerah sitoplasmanya memungkinkan dapat dilihatnya sel-sel lain di bagian bawah yang saling bertumpuk. Reagen yang diperlukan itu ada hematoksilin Ehrlich atau Harris, Orange G, Papinicolaou 0,7 gram, alkohol 95%, 100 ml. Letakkan dalam botol dan sumbatlah botol dengan kain katun. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pemeriksaan sitologi adalah 1. Ketepatan pengambilan, 2. Metode fiksasi yang benar, 3. Cara pengepakan dan pengiriman sampel, yang keempat, prosesing sitologi terutama pewarnaan sel. Nomor 1 dilakukan oleh dokter, yang nomor 2-4 dilakukan oleh teknisi laboratorium. Pewarnaan Giemsa prinsipnya yaitu polikromasia, perpaduan eusin Y anionik dan asur B kationik. Larutannya itu terdiri dari buffer fosfat dengan pH 6,8, direkomendasikan untuk cairan kavitas tubuh dan aspirasi jarum halus yang diperkirakan sebagai gangguan hematologik. Karakteristiknya 1. Sangat sensitif terhadap asam, 2. Tidak timbul pada pH 5,5, timbul pada tempat yang mengandung polinanion atau DNA, stabilitas meningkatkan waktu. Langkah-langkah dalam pewarnaan Giemsa ada fiksasi, pewarnaan dengan larutan Giemsa, ada mounting. Pewarnaan Giemsa digunakan untuk membedakan limfoma versus SCC, mendeteksi fungi dan parasit. Pengincaran 5-5% atau 1-3 tetes untuk 1 ml stock solution dengan pH 6,6-7,1. Pewarnaan dilakukan selama 5-30 menit, dapat disesuaikan dengan ketebalan smear disediaan. Cuci dan keringkan dan dilihat di bawah mikroskop. Pewarnaan Giemsa hasilnya nukleus berwarna ungu, nukleus degenerasi merah muda, sitoplasma berwarna merah muda atau biru, sel darah merah, dan eosinofil merah muda atau merah. Penyebab diagnosis fase negatif, kegagalan mendapatkan sampel yang representatif berhubungan langsung dengan karakteristik tumor, size, lokasi, derajat fibrosis, tipe, histologis, diferensiasi, faktor teknik. Kegagalan pengenalan sel ganas berhubungan dengan pengalaman ahli patologi. Penyebab diagnosis fase positif, ada interpretasi yang kurang tepat pada lesi atipik, preparasi slide buruk. Ini adalah contoh dari pewarnaan staining. Yang ini pewarnaan Giemsa. Ini pewarnaan sitologi, ini bedanya pewarnaan sitologi dan ini pewarnaan histologi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.